Film dimulai dengan diperlihatkan seorang pria bernama Isaac Broadway. Dia adalah buronan yang paling berbahaya, yang sekarang akan dieksekusi mati dihukum gantung, di mana seluruh warga akan menyaksikannya. Sebelum dihukum gantung, Isaac kemudian berbincang terlebih dahulu kepada anaknya yang bernama Henry Broadway. Isaac mengatakan bahwa dia telah dijebak oleh seorang sheriff bernama Saul Butler yang merupakan sheriff dari Trinity. Dialah yang telah menjebloskan Isaac ke penjara, sehingga Isaac berkata kepada anaknya agar Henry bisa untuk balas dendam. Henry pun mengaminkan perkataan ayahnya itu, hingga akhirnya ayah Henry pun meninggal di tiang gantungan. Singkat cerita, Isaac Broadway telah dikremasi dan kini telah menjadi abu. Kemudian abu itu langsung diberikan kepada anaknya untuk bisa disemayamkan. Some keep them, others put up a cross where the body ought be. Some families spread the ashes. Kemudian Henry pun pergi ke suatu tempat dan bertujuan untuk menjalankan amanah dari sang ayah, yaitu menemui sheriff dari Trinity. Singkat cerita, saat Henry sedang beristirahat di sebuah bar, dia bertemu dengan seorang pria bernama Christopher. Christopher bertanya tentang apa yang ada di dalam guci yang dibawa Henry. Henry pun menjawab bahwa guci itu berisi jasad kremasi ayahnya, dan bercerita kalau ayahnya telah dijebak oleh sheriff Trinity. Setelahnya itu, Christopher lalu memberikan pistol kepada Henry. Don't put that up in the Broadway. They call me St. Christopher, by the way. Skin berganti di mana Henry telah tiba di sebuah kota Trinity untuk mencari seorang sheriff. Henry melihat seorang sheriff tua baru saja keluar dari sebuah rumah, dan Henry menduga bahwa sheriff tua itu adalah orang yang ditujunya, di mana sheriff itu akan menuju ke sebuah gereja. Tanpa basa-basi, Henry pun kemudian mengendap-endap dari belakang dan mengarahkan pistolnya ke sheriff tua itu. Namun tiba-tiba, If you're gonna shoot a man, easy. sheriff tua itu menodong balik Henry dengan senapan yang dibawanya dan berkata kalau dia bernama Sheriff Gabriel Dobb, bukan sheriff yang dicari Henry. All right then. Where is he? I'll take it to him. I'm not the man you came here to kill. I'd like you to give yourself. Gabriel mengatakan kepada Henry bahwa Sheriff Saul Butler telah meninggal beberapa waktu yang lalu. Kemudian di sana terjadi aksi saling todong-menodong antara Henry dan Sheriff Gabriel, hingga mereka keluar dari gereja. Di sana juga mereka disaksikan oleh Christopher, dan di sana juga para warga telah berkumpul melihat peristiwa itu. Henry pun merasa kaget dan tercengang karena targetnya telah mati. Setelah melihat makam bertuliskan Saul Butler, Sheriff pun memaafkan Henry. Setelah itu, Sheriff Gabriel membawa Henry ke sebuah bar untuk bisa beristirahat. Henry pun diberikan satu kamar untuk bisa menginap di sana. Kemudian saat Gabriel sedang keluar dari bar, tiba-tiba seorang bandit bernama Gideon berkata kepada Sheriff untuk bisa memberikan keadilan, karena Saul Butler telah dibunuh oleh wanita yang belum diketahui, sehingga Sheriff harus bisa mencarinya. North. And he claims Moving that aside. There's no evidence that running come. A Blackfoot girl, not an injury. find anyone. They'll look into a person who's not there. I see. Kemudian setelahnya Sheriff pun melakukan perjalanan dengan kudanya menuju ke suatu tempat untuk bertemu seseorang. Ternyata Sheriff telah menyimpan rahasia yang telah membunuh Sheriff Saul Butler sebelumnya, seorang wanita bandit.
Dialah bernama Running Cab. Sheriff mengatakan kepada Cab untuk pergi dari situ karena Gideon dan kawan-kawannya sedang mencari Cab. Tapi Cab menolak untuk pergi. This land holds the spirit of my family. Next time, it'll not be so easy. Gideon's fixing and gathering up a posse. I got you some supplies. Fair enough. Skin kembali berganti di sebuah bar. Saat malam telah tiba, Henry yang berada di sana didatangi oleh seorang wanita bernama Julia. Julia langsung menggoda Henry di sana, yang ternyata dia menawarkan dirinya kepada Henry secara gratis. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba Pour us a goddamn drink, Sam. The hell you looking at, boy? ya datanglah para bandit ke bar itu yang dipimpin oleh seorang koboi bernama Asa. Ternyata Asa menginginkan Julia untuk menemaninya tidur di malam itu. Julia di sana tidak mau, walaupun Asa menawarkan bayaran mahal, karena di sini Julia lebih memilih menemani Henry di malam itu. Akhirnya Julia pun bergegas membawa Henry pergi dari tempat itu. You thought you did that here for a drink? I don't want no trouble, mister. Let's buy him around. Everybody else. Don't take too long, little boy. Akhirnya mereka berdua pun sampai di kamar. Saat akan melakukan enjoy-enjoy di sana, tiba-tiba Take care of this. Stop banging on my damn My turn. ya ada yang menggedor-gedor pintu dan ternyata dengan paksa Asa datang ke tempat itu dan menyerang Julia. Sempat terjadi perkelahian di sana. Namun naasnya Julia tertembak di badannya oleh Asa. Henry pun akhirnya menembakkan pistolnya di sana untuk mengusir Asa keluar dari kamar. Di sana tiba-tiba muncul seorang wanita paruh baya menembakkan senapan, sehingga membuat Henry harus kabur dari sana. Dan di sana juga terlihat Asa terjatuh dari atas ke bawah dengan luka tembak dan mati di sana. Suasana di tempat itu pun kemudian menjadi kacau. Seluruh bandit dan kawanannya pun langsung mencari Henry di sana. Henry pun bersembunyi di dalam kandang babi. Kemudian tiba-tiba ya, Henry berhasil menyerang salah satu bandit dengan sebuah garpu besar. Tapi Henry yang terpojok akhirnya berhasil ditolong oleh Christopher yang langsung menggorok bandit tersebut. We gonna need another horse. Selang beberapa lama kemudian tibalah Sarah yang merupakan istri Sheriff ini. Dan Sarah di sana menjelaskan kepada warga bahwa seluruh korban jiwa tidak boleh dilakukan evakuasi ataupun dipindahkan mayatnya sebelum Sheriff Gabriel datang. God to help us, boys. If so, that's what this town has for the law. I'm here for who's living. Leave everything as it is for when the sheriff gets here. Skin berganti di mana Henry yang telah diselamatkan oleh Christopher. Mereka menuju ke sebuah sungai untuk membersihkan diri. Henry pun membersihkan badan dan wajahnya di sana karena telah nyungsep di kandang babi. Kemudian di sana Christopher bercerita kepada Henry bahwa sang ayah adalah bosnya Christopher waktu dulu. Namun ayah Henry telah menyembunyikan sesuatu yang sangat besar berupa emas batangan yang sangat banyak. Namun sayangnya tidak mengetahuinya dan tidak pernah mengekspos kepada siapapun. Kemudian Christopher bertanya kepada Henry di manakah emas tersebut. Namun di sana Henry pun tidak mengetahuinya. Damn it. I used to hear stories. Maybe he probably had a good reason to prank. I told you I'm Paul's friend. Sheriff. Skin kemudian berganti di mana Gabriel telah pulang ke rumah. Di mana Sarah di sana langsung mengatakan kepada Gabriel sejak dia pergi keluar kota,
telah terjadi insiden 3 orang telah meninggal. Setelah mengetahui info itu, Gabriel pun langsung bergegas menuju kota. Ternyata memang benar, sudah ada 3 mayat yang sudah tergeletak, sehingga Gabriel harus bisa memberikan sebuah keadilan. Seseorang yang bernama Henry yang dibawa ke tempat ini oleh Gabriel telah membuat sebuah kekacauan. Kemudian tiba-tiba Gideon pun langsung datang kepada Gabriel untuk memberikan sebuah keadilan. Tetapi Gabriel sekarang sedang berpikir dan kebingungan dengan keadaan yang sedang terjadi sekarang. Because I swear to God, every day you're telling me how it just needs to be based on the truth, what you want. Brick Creek. Now get out of my way. Singkat cerita, Gabriel yang telah membawa beberapa pistol dan senapan, dia bertujuan mencari Henry. Di sisi lain, Henry yang sedang bersama Christopher dibawa ke sebuah tempat, di mana di sana ada anak buah Christopher yang sedang melakukan persiapan untuk bisa membunuh Sheriff Gabriel. Dia mengatakan sang Sheriff akan datang ke tempat ini dan akan disekap di tempat ini demi menjadi sebuah pertemuan yang sangat dahsyat. Henry pun di sini ditugaskan harus bisa menjadi seorang pemancing untuk bisa membawa Sheriff ke tempat ini. Setelah diberikan sebuah rencana kepada Henry, mereka pun langsung melakukan persiapan aksinya. You understand if we're seen again? I'm coming with you. No. Dan tak lama kemudian Gabriel pun tiba di sana, lalu bertemu dengan Henry di sana sendirian. Langsung tiba-tiba ya, ada suara tembakan di sana yang menyerang mereka dan terjadilah baku tembak di sana. Dan di sana juga ada Cab. Di sini Sheriff Gabriel mulai terpojok oleh anak buah Christopher. Saat akan menghabisi Gabriel, tiba-tiba ya, Sheriff Gabriel menyuruh Henry, dan akhirnya Henry berhasil menembak anak buah Christopher dan menyelamatkan Sheriff Gabriel dari kematian. Henry dan Gabriel pun akhirnya pergi dari tempat itu dengan mengendarai kuda. Go to the barn. Singkat cerita, Christopher melihat persembunyian Running Cab, di mana belum diketahui oleh siapapun di mana Henry telah dibawa oleh Sheriff Gabriel. Henry lalu menceritakan tentang apa yang terjadi. Seorang laki-laki negro bernama Christopher, dia adalah anak buah ayah Henry di masa lalu, yang sekarang Christopher sedang mencari bongkahan emas yang telah disembunyikan oleh ayah Henry. Namun Gabriel mengatakan bongkahan emasnya telah disembunyikan oleh Isaac beberapa tahun yang lalu. Namun sayang, Isaac Broadway telah membangun setengah kota dari Trinity. You killed one of those men. Come in and have a bowl of soup when they're ready. Skin berganti lagi, di mana Christopher sedang berada di bar tengah kota. Ia pun di sana bertemu dengan Gideon untuk bisa melakukan obrolan yang sangat penting. Karena di sini Gideon sedang mencari wanita yang telah membunuh Sheriff Saul Butler. Christopher mengatakan telah mengetahui persembunyian wanita tersebut, dan Gideon pun akan memberikan sesuatu yang sangat setimpal jika Christopher bisa memberitahukan keberadaan wanita tersebut. Kemudian Gideon dan kawanannya langsung pergi ke tempat itu untuk memberikan keadilan. Di sana Gideon pun berpapasan dengan Sheriff dan berkata kepada Sheriff bahwa dia akan memberikan keadilan. Gentleman. Let's have it. If you ever need any help with anything, Morning.
Nice town. Karena Sheriff mengetahui Running Cub sedang diburu oleh Gideon, dia pun bergegas ke tempat Running Cub dan berkata agar Running Cub pergi dari tempat itu. Namun sayangnya Running Cub bersikeras tidak akan meninggalkan tanah kelahirannya. Singkat cerita, Gideon dan kawanannya pun tiba di tempat persembunyian Running Cub. Walaupun diancam dengan todongan pistol, Running Cub dengan tenang dan bersikeras bahwa dia tidak akan pergi dari sana. Lalu tak lama kemudian Sheriff pun tiba di sana. Dan ya, terjadilah pertempuran di sana. Dan naasnya di sini Running Cub tertembak. Di tengah-tengah pertempuran itu, akhirnya Sheriff berinisiatif untuk membawa Running Cub kabur dari sana untuk diobati. Dan lalu dibawa ke rumah Sheriff. Dan di sana langsung diobati oleh Sarah. You're doing great. You're safe. You're fine. Di sisi lain kita diperlihatkan Christopher yang sedang asik-asikan berduaan dengan seorang wanita penghibur di dalam kamar di sebuah bar. Christopher dikejutkan dengan Gideon yang datang ke bar dan berkata bahwa putranya telah tewas dalam pertempuran tadi, dan dia marah besar di sana. Christopher pun dengan tenang berkata dan memanasi suasana di sana, seakan-akan mengadu domba untuk bisa memberikan keadilan, bahwa seorang Henry dan Running Cub pastinya sekarang berada di rumah Sheriff Gabriel. Akhirnya semua yang ada di bar pun tersulut emosinya karena usutan dari Christopher dan berusaha untuk menyerang ke rumah Sheriff demi untuk balas dendam, menuju Henry dan Running Cub di sana. Waiting for? Henry, bro. Son of a bitch, you be hanging from. Let me buy you a drink. Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan Gabriel dan Henry yang sedang membuat sebuah barikade di rumah Sheriff untuk mendapatkan sebuah perlindungan. Karena pastinya para bandit bersama Gideon dan penduduk kota akan datang ke tempat ini untuk menyerang mereka. Singkat cerita, Henry, Running Cub bersama Sheriff Gabriel bersiap-siap mempersiapkan senjata mereka untuk melawan semua orang. Dan benar saja, serangan itu datang dan mereka sudah berada di halaman rumah. Tanpa basa-basi, Gideon langsung memerintahkan kawanannya untuk menyerang. Dan ya, terjadilah pertempuran di sana. Di tengah-tengah pertempuran yang brutal, naasnya Henry berhasil ditangkap oleh para bandit, dimasukkan ke dalam sebuah gudang, dan dihajar habis-habisan di sana. Karena Henry telah membunuh Asa dan membunuh rekan-rekannya juga di sana. Dan akhirnya Henry pun disiksa di sana. Tapi tiba-tiba ya, Henry akhirnya berhasil diselamatkan di sana. Kemudian Skin kembali ke pertempuran, di mana Sarah diserang oleh seorang bandit yang berhasil masuk ke rumahnya. Namun Sarah di sana berhasil mengatasinya. Di luar pun Sheriff berhasil menghabisi para kawanan Gideon yang dibantu juga oleh Henry. Singkat cerita, para anak buah Gideon berhasil dihabisi oleh Sheriff, Running Cub, dan Henry. Dan tersisa tinggal Gideon dan beberapa orang saja. Di sini Gideon tidak menolak untuk menyerah dan mundur.
Dan tiba-tiba ya, akhirnya Gideon pun berhasil tewas. Scene berganti di mana Christopher mendapatkan sebuah kesempatan di mana semua orang telah pergi ke kota. Ia menuju ke sebuah tempat untuk menggali harta karun. Namun di sana juga Gabriel dan Henry sudah tiba di tempat yang sama untuk meringkus Christopher, yang ternyata ia sedang menggali di dalam sebuah gereja. Gabriel dan Henry langsung menodongkan senjata kepada Christopher dan menyuruh Christopher untuk menyerah, karena Christopher lah yang menjadi dalang dari peperangan yang telah terjadi. Kemudian Henry disuruh Gabriel untuk menangkap Christopher. Lalu tiba-tiba ya, terjadilah adu tembak di sana, di mana Christopher tertembak di dadanya dan Sheriff pun tertembak di sana, serta kaki Henry juga tertembak. Namun di sini Christopher lah yang kalah dan tewas di sana. Gabriel dan Henry pun meninggalkan tempat itu tanpa menghiraukan dan mengetahui bahwa emasnya sudah terlihat di sana. Not about enough for free. You were there. You're a good man. From you. No, coming here, I thought avenging my father. I thought maybe it was about the gold, but Singkat cerita, Gabriel dan Henry pun mengobrol di halaman depan sambil minum-minum. Dan Gabriel pun langsung mengangkat Henry menjadi sheriff di kota Trinity. Scene kembali berganti, di mana Henry yang sudah menjadi sheriff datang ke sebuah sungai untuk bisa menaburkan abu ayahnya di sana. Dan film pun tamat.